hati. Sore hari ini di pukul hampir jam 5 ya, masih kita temani dengan lagu-lagu campur sari kekinian yang so pasti lagunya bikin kita nus tutu, ya nggak? Namanya juga tresno neng hati. Kadang-kadang cinta sama seseorang kan tidak harus memiliki, tapi karena nggak memiliki, kadang-kadang membuat hati kita itu gimana ya? Sakit gitu ya, betul nggak sih? Nah, sore hari ini saya kebetulan ditemani dengan beberapa kawan yang pokoknya kalau diajak ngobrol asik ya, yang sudah tidak asing lagi. Ketawa di malam. Kang Acai, selamat sore. Selamat sore, saya lagi begadang. Tumbenan kok ada di sini ya? Kan bukan acaranya ini. Iya nih, bukan acaranya juga nih pendengar. Ini memang pas benar. Tapi sehat ya. Kangen lu sama pendengar. Iya, benar-benar. Terus kita juga masuk ke episode yang lain ini. Kedatangan tamu jauh, Mbak Baby. Ya, Mbak Baby gimana kabarnya? Mbak Baby ini nggak pernah tua. Iya. Iya nggak? Karena kan selalu baby. Oh, iya. Saya pengen dengar suaranya dong. Gimana Mbak? Mbak Baby, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat ya. Berkaitan dengan tresno neng hati. Wah, berat. Berat. Emang ada kisah? Nggak tahu juga sih Mas Angga ini. Jangan jadi kisah. Jangan jadi kisah. Kenapa tuh? Berat. Bener ya. Emang rindu itu berat. Makanya biarin saya aja. Langsung dapat Langsung dapat telepon. salut loh mendengar lagu ini. Iya. Silakan Mas Angga. Ternyata malu-malu dia. Oh, silakan. Ternyata Ya, malu-malu. punya pengalaman kali ya Mas Angga. Eh, Jadi gimana sih Mbak Baby dalam proses kehidupan lah ya? Kita pasti punya. enggak, betul. Enggak. Tapi gimana sih tanya? Enggak, gini aja gampang kan. Kadang-kadang ngomongin soal tresno, ya kan? Antara rasa suka gitu. ya, tresno itu kan rasa suka yang tidak bisa dipaksakan. Nah, biasanya antara cowok dan cewek itu berbeda. Nah, mungkin kalau pandangannya Mbak Baby ini, tresno neng hati itu lebih kemana sih sebetulnya? Kalau sekarang Suaranya kecil bener. Kedengarannya kecil apa mendesak atau syahdu gitu loh Mas Angga. Enggak, saya takut pendengar itu Ke bawah tidur. lebih ke pasrah, lebih ke pasrah ya. lebih ke ikhlas. Oke. Itu kan pandangan sekarang. Waktu dulu misalnya waktu muda lah. Oh, lain. Sebentar, maksudnya apa sih? Maaf muda? Enggak, muda. bukan. Kan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia kan pengertian tresno atau itu kan berbeda ya kan. Dulu waktu SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kuliah ke tempat kerja kan itu kan kita punya pandangan masing-masing tentang cinta ya kan. Oke. Nah, perjuangan ya. Harus diperjuangkan ya Mbak ya. Perjuangan. Makanya kalau misalnya dari sisi cewek nih, misalnya kalau ada cowok yang suka gitu ya, tapi dia nggak mau memperjuangkan tresnonya itu, berarti buang aja. Apa gimana? Apa lo coba dong lebih perjuangkan gitu. Tunjukin cinta lo, tresno lo ke ya, gue gitu. Itu benar. Gimana tuh? Ini kan dari sudut pandang wanita ya kan. Karena kan kita kan wanitanya cowok malam-malam. Nah, itu dia. Kalau gimana kalau menurut Mbak Baby? Mbak Baby masih malu-malu nih. Oh iya. Ya, dia udah dapat chemistry-nya dulu mungkin. Betul. Ya, mungkin siapa tahu kan, setiap orang juga pasti punya permasalahan kehidupan lah ya di tresno neng hati ini. Iya, karena pastinya kan beda ya. Perjuangannya beda. Pada saat kita masih muda, mungkin perjuangannya beda dengan saat kita sekarang sudah di usia yang atas 60. Oke. Ya, betul. Kalau usia masih 30, lihat seperti tadi perjuangannya gimana sih caranya kamu nunjukin cinta kamu, kejar dong gitu ya. Benar. Iya, betul. Waktu sudah nikah pun kan tanda cintanya juga berubah ya.
Nggak kayak waktu pacaran dulu ya kan? Ya, Betul nggak? ya. Sekarang kan lebih kepada pertanggungjawaban. Responsibility-nya si Ya betul, pejuang rupiah. pejuang dolar ya. Ya, Ya, tinggal ya, ya. responsibility-nya saja Iya kan? sama menikah pastinya begitu ya. Tapi Gitu. tetap aja bahwa Tresnanya hati semuanya tetap ada perjuangannya, tetap kita harus berjuang dan titik akhirnya ya ikhlas dan pasrah. Betul. Iya, Udah, ikhlas. udah ikhlas dan pasrah belum, Bang Ancay? Sudah bendera putih Pak. Iya, saking ikhlasnya, saking pasrahnya kita. Ada cerita nggak dulu bukan sekarang, yang sebelum ada istri inilah. Aduh, Pernah maaf nih, ada Bunda, cerita nggak? mau nyerita? Ya ini kan kisah, kan bagian dari sejarah. Ya. Jas merah. Jadi kalau kita bicara Tresnani hati lah ya, Ya. kita punya pengalaman yang luar biasa. Yang biasanya berita itu banyaknya di kalangan artis-artis ya. Oh ya? Oh iya, berita-berita Coba. divorce. Ya. It's happen with to me. Oh ya? Ya. Terjadi ke saya juga itu. Itu berapa tahun yang lalu? Saya tuh pakai jari kaki, jari tangan ya, bentar. Ada 10 tahunan yang lalu. Lebih. Anak saya ini sekarang yang 13, ya mungkin 14 tahun yang lalu ya. Iya, 14 tahun yang lalu. Oke. 2008. Berarti kalau kita berbicara mengenai satu hubungan, Ya, 2008. ketika sudah menikah pun hubungan itu harus tetap dibangun ya. Karena gini, Perjuangan kembali. perjuangan ya nggak ada yang namanya setelah menikah pun kita udah merasa mengenal. Karena saling terus menerus berubah. Kita mempelajari terus Ya. sifat pasangan Betul. terus menerus berubah. Ya. Kita belajar. Nggak ada yang namanya khatam gitu. Nggak datang. Kalau datang kan sodakallah. Iya, amin. Saya. Iya, makan Ya makan. nggak? Ngasih besek. Iya, iya. Dia kan kagak. Iya benar. Tapi kan kata sebagian taruhlah pasangan baru. Mereka kan 5 tahun pasti kan proses penjajakan dulu nih. Pasti. Ya kan? ada Karena waktu pasti pacaran sama waktu nikah beda. banget. Tuh kan? Apalagi ketika sudah 5 tahun terus punya anak, Hmm. dia kadang-kadang prioritasnya kadang-kadang suka ambigu. Mana yang mesti diprioritas, anak kah atau pasangan kah? Mungkin itu sesimpel itu ya, tapi Mas Angga ada juga proses yang jangankan untuk proses ke sana. Ada yang proses pencarian ya, pencarian Nafkah. untuk chemistry. Ini belum jadian nih. Oh, belum. Jadian. Nah, chemistry untuk menjadi sampai hari H Nikah. nikah. Itu kita banyak cerita juga loh. Coba cek itu TikTok. Oh iya. Itu ada juga yang di hari H ditunggu tuh cowoknya kagak datang. Ada yang sampai seperti itu. Coba dibayangin. Coba ini yang lain, ini. Itu begitu luar biasa Tresnani hati. Berarti sakit ya. Apalagi dari pihak wanita ya ini. Ya, Bukan hanya sakit, rasa malu, betul. kemudian bisa hilang percaya diri, Mhm. gitu kan ya. Tapi tetap kalau buat saya kembali lagi Tresnani hati, baik itu sebelum menikah maupun setelah menikah, tetap namanya perjuangan. Karena kalau tadi Mas Angga tanya, setelah menikah yang mana yang mau diprioritaskan? Betul. Pasangan atau anak? Iya. Kalau saya tetap pasangan, karena anak amanah. Oke. Nah ini kan kadang-kadang sebagai ya dewasa muda lah, pasangan baru yang sudah menikah kan ya, pasangan baru yang baru menikah. Oke. Kadang-kadang ketika punya anak pertama itu prioritasnya berubah. Ya bahkan ada banyak lah kisah tentang para suami-suami itu ketika sudah punya anak satu merasa di nomor 2 kan, ditelantarkan, gitu kan, banyak yang seperti itu ya. Atau berkebalikannya. Padahal dalam ilmu berpasang-pasangan seharusnya lebih ke pasangan malah ya. Tetap kepada pasangan menurut saya ya. Ya. Tetap kepada pasangan. Jadi kalau walaupun sudah berumah tangga, pacaran jangan lupa lah gitu ya. Tetap harus ada apa, biar Artinya kedua pasangan itu memang harus pintar memodifikasi suasana ya. Iya. Kita bukan memodifikasi cuaca loh ya. Bukan. Bukan.
memodifikasi pasangan bukan berarti mau dikasih hati kemana-mana kan? Enggak. Jangan. Enggak lah. Karena kan ya kan perlu dijelasin. Kalau begitu Iyalah. perjuangannya akan beda lagi. Lah iya, Gitu makanya. kan? Iya kan, karena berumah tangga perjuangannya otomatis kan banyak macam. Siap. Cari nafkah, mendidik Betul. anak, Betul. dan itu hanya bisa dilakukan oleh pasangan, Betul. bukan istri dengan anaknya atau suami dengan anaknya. Bukan. Tapi Kita ngadain acara parenting lah kalau gitu ya Bu ya. Kayaknya Mbak Bibi asik dengan soal Asik loh. parenting. Iya Mbak Bibi ini kalau untuk Tentang parenting, pasangan ya, insya Allah. hubungan, relationship Betul. gitu ya. Betul. Kita buat 3 jam cukup? Asik. enggak sih, saya nggak punya pengalaman, belum punya pengalaman itu ya. Cuma buat saya memang berkaitan dengan hati, ya pastinya berkaitan juga dengan ya, perjuangan. Karena kan sebenarnya ada harapan yang tinggi ya untuk Harapan yang tinggi membangun. pasti. Betul. Harapan yang tinggi, dan kalau seandainya ya itu, kalau seandainya kita tidak berjuang, bagaimana kita bisa mencapai harapan itu? Ya kan, kalau kita sudah pada titik Jenuh. di harapan, bukan? Oh, di harapan. Sudah di titik harapan itu, terus kemudian tidak ada perjuangan, bukan akan nantinya hancur. Pada saat titik perjuangan itu masuk kulminasinya, puncaknya, Ah, tiba-tiba Allah berkehendak lain. Itu. Nah, pada saat Allah berkehendak lain, maka posisi kita adalah la haula wala quwata illa billah. Betul. Tapi kembali lagi kan, perjuangannya akan beda lagi. Mhm, Perjuangannya adalah bagaimana setelah kalau memang kondisinya seperti itu, mhm. bagaimana caranya supaya kita bisa survive, menata Oke, diri, betul. menata hati, stay positif, ya kan ya. Dan itu perjuangan baru. Dan kalau Mas Angga bisa tanya lagi saya, ya, saya. pengalaman waktu Boleh, Baris itu, Iya, boleh. itu kan orang membangun mahligai, Maliga. itu impiannya bukan untuk Berpisah. Iya, Ya, tidak ada itu dalam kamusnya, nggak ada seperti itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada aja yang membuat itu terjadi. Pasti. Sekarang kan berarti bagaimanakah sang pasangan itu untuk menyikapi situasi ke depannya kan? Betul, dan pada saat kita nanti misalnya ketemu lagi dengan yang baru, maka itu adalah adaptasi yang baru lagi, belajar lagi. Makanya harus saling terbuka, mencari chemistry-nya gitu. Tapi kembali lagi ya, Allah yang berkehendak. Omongan sore ini dalam sekali ya. Lo kan tresna hati itu kan bermain hati. Iya. Iya, Kan betul. dalam Iya. loh. Ini kita Ini main kayaknya bukan Bang Aceh yang suka siaran Senin sama Kamis. Oh beda ya? Iya, soalnya kan yang diungkit adalah masalah pengalaman hidup kita. Oke. Dimana setiap orang pasti punya pengalaman yang pasti berbeda-beda, berbeda dengan perjuangannya, berbeda dengan takaran semangatnya. Iya benar. Tapi kembali lagi kepada hidup kita, Allah lah sang maha pengatur. Betul. Ya. Dan barusan sebelum kita siaran ini Mas Angga, Ya. saya dikabarin sebenarnya kita ada cita-cita untuk membesarkan sebuah produk lagi. Allah telah memanggil beliau dulu. Iya betul. Ya, itu wow. Itulah pada saat Allah berkehendak, apapun itu kita manusia ya kembali lagi. La haula wala quwata illa Wah, billah. betul sekali. Kita benar-benar tergantung daripada ya Allah punya maunya seperti apa. Kita melaksanakan itu, tapi kita tetap ikhtiar. Iya betul. Kayaknya Kamis sore ngobrol gini aja kita ya bertiga ya. Banget. Iya, iya. Mbak Baby setuju kan ya? Setuju. Setuju ya? Asik. Kamis sore ya. Kita ngobrolin soal hati ya. Gimana kan banyak di luar sana yang punya pengalaman yang serupa. Banget Ya banget. kan? Ditambah lagi Mas Angga kan tahu sendiri. Hmm. Produk saya itu keripik kentang merek Gajah Galau. Iya, Itu galaunya saya dari gajah Mas. Itu karena di latar belakangnya daripada kegalauan dan kegelisahan. Oke. Itu ada galau yang imut, manja sampai super galau dah saat itu. Kemana sekarang produknya? Galau banget sekarang. Hilang gitu. Galau banget. Saking galaunya. Karena memang kita ingin hadir di orang-orang yang galau, orang-orang yang resah. Untuk apa? Sekedar mereka bisa tersenyum, Memperbaiki saja. mood. Memperbaiki mood. Oke. Jangan merek-merek yang nyeleneh, galau imut, galau manja gitu. Ada artinya panjang banget itu. Oke. Nah, membuat mereka lebih tersenyum aja udah membuat kita
dunia itu cerah kembali. Dunia itu tidak seperti, aduh bukan mau ngata-ngatain daun kelor ya, enggak, betul. Bukan seperti itu, tapi ada harapan di balik mendung yang berawan itu. Oke. Itu setelah itu apa? Cerah loh. Benar. Tapi kalau jam 4 jam 5 sore ya agak gelap. Kan mau maghrib. Iya benar. Iya. Jadi deal ya, kamus ya. Kamus ya. Mantap ini. Nah, ini ngomong pendengar gimana kesannya nih? Dengerin kita, tenang aja. Siap. Ini karena ada Mbak Baby. Ada Mbak Baby yang akan bisa menyemangati para pendengar. Iya benar. Saya nggak masuk ke coaching kok sekarang. Iya enggak ya. Iya. Biasanya modulnya panjang kan? Modulnya panjang. Contekannya juga apa lagi? Benar. Kalau bicara masalah hati, masalah hati itu kompleks. Kompleks. Padahal Mbak Baby kan tinggalnya di komplek ya. Orang udah ngomong serius. Serius ya? Sorry maaf. Dibelok. Lanjut Mbak Baby, Mam. Lanjut. Iya kan, masalah hati itu sangat kompleks. Sangat dalam. Ya kan? Artinya setiap orang yang berkaitan dengan hati, nggak hanya emosi, nggak hanya dia senang, atau dia menangis, atau dia tertawa, karena sudah main hati, ya kan? Itu akan luas jadinya. Berarti pada saat dia main hati, ya kalau Mbak Baby ngomong, kita mesti hening. Kalau nggak hening nggak dengar. Oh gitu ya. Oh, iya. Baik, Mbak Baby diulang lagi dong. Tapi emang poinnya benar banget. Emang kalau udah ngomongin masalah hati itu kompleks, betul ya? Sangat kompleks. Tapi adakah sih sebetulnya yang kadang-kadang kita cinta itu lebih baik itu dalam hati, kalau diungkapkan malah berbahaya? Terkadang ada beberapa kasus yang memang harusnya kita bisa menahan hati, bisa menahan untuk tidak mengungkapkan, ya. Tapi bukan berarti dengan kita tidak mengungkapkan, kemudian kita tidak bisa membaca suasana. Artinya mungkin dengan kita utarakan, lama kita bisa tahu. Tapi kalaupun memang kita tidak utarakan, setidaknya Allah tahu apa yang kita rasa. Oh, kayaknya next Kamis kita ngomong pakai studi kasus kali ya. Kasus ini gitu kan. Cara menyikapinya gimana kan ya? Oke. Kan biarin mengerucut toh, ya kan? Bikin kubus apa kerucut? Oh, iya. Kerucut lah ya. Kerucut, iya kan? Siap. Artinya ya itu tadi, kalau seandainya manusia, ya kalau bicara soal itu ya berat sih. Berat ya. Padahal kalau ngomongin sama wanita ya. Karena setahu saya, yang kalau bicara masalah hati, korbannya itu paling banyak adalah wanita. Ya, korbannya paling banyak wanita, dan kebanyakan wanita tidak bisa melakukan apapun Kecuali menangis. Ya. Pantesan saya kadang-kadang menangis. Nah, Itu yang laku wanita. penjual. Masangga itu yang laku penjual tisu Masangga. Yang 20.000 3 itu loh. Oh iya, siap. Laku tisu. Siap. Iya kan? Oh iya, betul. Doing nothing. Kita sebagai perempuan bisa apa? Kalau bukan hanya menangis, berdoa, ikhlas dan pasrah. Betul. Oke, di balik itu berarti doa-doa orang tua lah ya untuk bisa menguatkan kali ya. Betul. Orang tua, iya pasti. Kalau masih ada orang tua, ya pasti doa orang tua itu sangat kita perlukan ya. Artinya nggak hanya doanya, doa semangat juga. Ya. Cuma ya memang ya kembali lagi ke kita. Artinya setiap orang yang mengalami satu kegagalan atau mengalami kemenangan gitu ya, itu semua butuh dukungan. Semua butuh proses, semua butuh dukungan. Ya kan, dukungan dari siapapun, orang tua, teman-teman, atau pasangan, siapapun, ya kan, anak-anak, gitu kan ya. Pada saya sih seperti itu. Kayak kita mesti buat acara tanya Mama Baby. Sebentar, Leo ini tetangganya Mama Dede, serius? Tadi tetangganya temennya Dik doang, sekarang Mama Dede. Udah bener kan ya? Iya. Bener. Saya tetangganya. Pas itu. Persis. Pantesan ngomongnya agak mirip, Tapi beliau tiap hari dengar tausiahnya kali. Iya. Pakai wifi dekat rumah itu berarti. Waktu itu kita pernah ngumumin juga loh, Iya. acara Mama Dede. Oh, iya. Minta diumumin. Tausiah juga di Depok itu. Oh, Iya. ya udah dekat rumahnya. Iya betul. Emang soal masalah hati kan lebih ke banyak hal ya.
yang kita merujuklah pada yang baru-baru ini, kasus yang menyayat hati lah ya, mulus dodol, kayak kasus ibu menggorok. Oh ya Allah, iya saya dalam keadaan itu. Ya gara-gara suaminya nggak bisa menafkahi, jadi hidup di gawah, hidup yang tak tercukupi, terus punya pikiran daripada anak saya ikut sengsara, lebih baik diselesaikan saja. Oh, ya ini kan berarti itu kan hati yang bermain kan ya. Berarti kan istilahnya dia punya keputusan untuk melakukan tindakan yang sekeji itu, berarti kan udah putus asa sekali kan berarti kan. Kalau aku bacanya kasusnya gini Mas Angga, mungkin pada saat dia kena masalah itu dia hanya bisa muter-muter ke dalam hatinya bertanya, sementara yang tadi Mbak Baby benar nggak dukungan ya, orang betul. Sekitarnya itu berarti kan istilahnya saking mungkin nggak ada orang yang nolongnya loh, atau orang mungkin ngeliat keluh kesahnya cuek-cuek aja, padahal mungkin dia memang butuh safe touch gitu loh. Betul. Iya, safe touch itu memang sangat diperlukan. Artinya kalau kasus itu Mas, saya tetap kembali lagi bahwa dukungan pasangan kalau sudah menikah seperti itu ya, dukungan pasangan apapun kondisinya, senang, suka, duka, pasangan kita itu adalah semangat nomor satu. Ya. Tadi Mas Angga bilang, Mas Angga. Ini namanya Mas Angga ya kan? Ya, masih. Mas Angga ya namanya. Kalau nanti 7:30 malam berubah di pengkolan saya Pak. Ya, Anggi. Mesen nasi goreng. Iya. Kalau Mas Anggi tadi bilang masalah kalau sudah berumah tangga jadinya bingung mana yang mau diprioritaskan. Ya kembali lagi jawaban saya, ya kan, bahwa setiap pasangan baik menikah ataupun belum menikah itu harus saling mengerti. Karena setiap permasalahan pasti akan bisa terselesaikan dengan baik kalau kita saling dukung. Oke, luar biasa para pendengar Inung Radio. Super. Ya kan, insyaallah ini Bismillah. Sesuatu yang baik. Kalau Inung insyaallah akan menghadirkan sesuatu yang baru. So jangan kemana-mana ya, karena tes noneng hati nanti sampai jam 6:30 malam ya. Apapun yang terjadi di hidup jenengan semuanya, it's okay not to be okay. Seperti lagunya Ndar Boy Gang, baik-baik saja. Jangan kemana-mana ya, tetap di 549 AM Inung Radio, radionya Inung. Enak kan siaran? Enaknya sih. Jadi curhat. Emang biasanya gitu. Bilang tadi Lemah Teles dari Yeni Inka. Ya, lagunya sedih tapi masih bisa dijogeti. Kelah tresno ning ati. Walaupun kadang-kadang cinta tak berbalas, tapi jangan bersedih hati karena masih ada cinta-cinta yang lain. Bukan begitu? Bukan. Kok saya jadi ingat TikTok ya? Lalu begini bener bukan? Ada kan? Meme gitu ya. Di jam 5:35 masih di Tresno ning ati menjelang adzan salat maghrib. Mbak Baby, ini kalau ngomong sama Mbak Baby lebih ke berperasa ya Mbak ya? Berperasa apa berperisa? Kalau beda sama makanan dong. Ya. Ini personal attachment-nya kalau sama Mbak Baby itu lebih rekat ya kan? Iya. Ada kuning telurnya juga. lagi ngeliatin kue. Ngomong-ngomong Mbak Baby ini punya usaha kue ya? Punya usaha kue untuk persiapan lebaran nih Mas. Betul. Iya, Produksinya itu setahun sekali ya? Produksi enggak setiap tahun sekali, cuman kan kalau kue lebaran, kue kering khas lebaran ini kan memang momentum ya. Betul. Momentum hari raya. Sekali produksi udah 2 ton. Amin. Insya Allah pengennya mengulang cerita tahun lalu. Alhamdulillah kami tahun kemarin itu 1442 Hijriah itu kita produksi kurang lebih sekitar 1000 toples dan semuanya sold out. 1000 ya toples. Tahun ini jangan mengulang yang kemarin dong, lebih lah 2000 Amin. toples. Iya, amin. Insya Allah. Ya.
Ya. Saya belum bisa komentar karena Karena belum bukan nyobain. saya. Tapi baunya sudah mengelilingi ruangan studio ya. Iya. Jadi di tresnaning ati. Jadi kata Mas Angga ada cinta-cinta yang lain. Berkaitan Betul. dengan cinta-cinta lain itu, ya kan artinya tidak hanya cinta kita sama manusia, Betul ya kan banget. cinta dengan pekerjaan juga pasti butuh Yes. perjuangan, ya kan. Ha-ha. Terus kemudian kalau memang teman-teman semua punya usaha, artinya itu pun harus ada cinta di dalam situ. Betul. Ya kan? Seperti sahabat saya pernah sampaikan, Kang Dik doang waktu itu pernah bilang ya, Kang Aceh, Iya, Kang Dik doang. bahwa rasakan semuanya dengan cinta. Betul. Ya. Cinta mengartikan pasti ya tadi mengartikan banyak hal, ya kan, kompleks. Artinya semua kita tidak harus lakukan semuanya dengan cinta. Wow, Bahkan ini- bikin kue pun kalau nggak pakai cinta rasanya jadi nggak Pasti. enak. Pasti. Betul. Mm-mm. Ya. Betul kan? semua. Atau bikin gajah galau kan Harus ada cinta kan? cinta gitu kan? Betul. Dan ini biasanya pakai kiris kan bisa ya. Masih aja. Iya betul. Iya. Jadi ya kembali lagi cinta pastinya luas, ya luas, pengertiannya luas. Terus kemudian kita bisa mengartikannya juga sangat luas, gitu kan ya. Merasakannya juga sangat luas karena kita pernah juga bilang ya, cinta tak selebar daun kelapa. Betul. Tadi saya mau nyebut Donkel, takutnya ada endorser itu. Iya benar. Sama kelor. Iya, enggak sih lah. Enggak. Ya kan, tapi cinta juga katanya tak seluas samudra. Mhm. Benar. Ya kan, tak seluas samudra. Tapi juga ada orang yang dalamnya hati kita nggak ada yang tahu, dalamnya cinta juga kita nggak bisa ada yang tahu. Fana atau gimana maksudnya? Karena Ini kayaknya kajiannya 4 hari. 4 hal. SKS gitu ya. SKS. Ya kan? 4 SK. Pokoknya kalau udah ngomongin cinta, wah Ya, ya. luar biasa. Universal soalnya ya. Universal. Dan yang paling awal kita mengenal cinta itu cinta monyet Mas Angga. Iya. Waktu SMP saya tuh. Oh Iya. pernah ya? Saya soalnya waktu sekolah SMP tuh nggak ada saya. Oh, nggak ada cinta monyet ya? Nggak, belum kenal. Oh, belum kenal, Benar-benar, kalau saya nggak. Lagi senang-senang belajar. SMA pun itu kelas-kelas terakhir lah. Kalau cinta monyet itu adalah cinta yang dia senang, tapi nggak punya keberanian untuk mengungkapkan, akhirnya memandang dari jarak. Oh, saya SMP enggak, SD malah pernah. Hah? SMP enggak, SD pernah. Mhm. Jadi itu kalau SD tuh jadi dulu sama yang saya sukain itu kelasnya seberangan. Ya. Kalau SD bukannya kita main kata-katain, Oh, si Anu pacarnya Anu. Enggak, ini kalau misalnya ngomongin Bang C tadi bilang Hmm. kadang-kadang suka tapi nggak berani ngungkapin. Nah waktu SD tuh begitu, jadi tuh ada satu anak kelas cewek lucu dia suka berdiri di depan pintu Oh, gitu kan atau istirahat. Nah saya tak juga gitu kan, tapi kok lama-kelamaan tiap hari kok saling pandang memandang ya kan, cuman tidak pernah sampai Nggak, namanya minta masih nomor SD gitu. ya kan Oh. gitu ya. Tapi kalau SMP nggak ada sama sekali sibuk nggak ada. sekolah lah ya. Ya, jadi nggak ada tuh acara kenal nggak. Kalau SMA itu sibuk organisasi, bener kan? Masuk ke OSIS dan lain-lainnya itu saya suka dulu. Kenal dekat, maksudnya suka-suka sama cewek itu di kelas SMA kelas 3 akhir lah. Itu pun nggak ada tuh yang kalimat-kalimat nembak-nembakan nggak ada. Udah Kalau biasa saya aja. sampai SMP itu sampai nembak, bikin Us. surat. Saya Itu nggak kalau kita baca sekarang suratnya, saya bilang gile, aneh amat isi surat. oh Iya. gitu. Iya nggak, kok bisa ya bikin surat begini ya? Gitu ya. Nah, saya kuliah baru, Hmm. gitu. Tapi Kalau kalau saya sih SMA lebih nggak kenal, bukan nggak kenal ya, artinya buat saya cinta monyet itu sebenarnya sih cuma lucu-lucuan aja. kan tapi waktu kita menjalani itu kan nggak tahu itu lucu-lucuan. betul, bukan maksud saya gini, karena kita masih anak-anak saat itu ya, gitu Hmm. ya. Artinya sebenarnya itu rasa di awal anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya dia untuk orang lain.
Iya betul. perasaan senang dengan lawan jenis. Iya. Iya kan? Itu yang normal. Dan kalau buat saya sih, saya tidak akan melarang anak saya untuk bukan berpacaran ya, artinya Suka dia gitu ya. Suka dengan berpacaran kan berbeda. berbeda. Karena kalau sudah suka itu biasanya suka like, comment, subscribe. Serius. Info viral today. Ya, amin. Kesana arahnya. Podcast. Tananeng. Dia terus noling hati nih, saya share juga ke dia tuh. Pembahasannya beda kan? Pembahasannya beda. Iyalah. Luar biasa. Konten lagi Pak ya? Konten. Kayaknya lebih banyak nanti yang dengerin Pak. Amin. Oh, iya? Iya, Iyalah. karena masa-masa produktif, masa-masa ya namanya manusia ya. Kalau ciptakan berpasang-pasangan itu untuk kita ini senang sama lawan jenis di cinta monyet itu kan saya nggak sehari 2 hari aja mas, enggak itu sampai kita lulus juga tuh terkenang gitu. Oh ya? Sampai misal sekarang dia udah nikah udah punya anak itu saya jadi ingat oh iya dulu saya suka sama dia gitu. Oh. Iya, sebenarnya saya juga ada cerita lucu. Wih, lucu nih. Mau Jadi, baby nih. Gimana, Mbak? Waktu saya SD juga saya pernah mengalami sebenarnya ada gitu Mhm. saya suka-sukaan sama teman Mhm. kelas. Dan nembak Enggak. Kan cewek enggak dong. Enggak. Yang nembak Cuman suka-sukaan aja? oh suka aja. Suka-sukaan aja gitu kan ya, Hmm. main ledek-ledekan seperti tadi Kang Aceh bilang ya. Baby ini, pacar Oke. ini. Oh, iya, iya. Oh Gitu iya, kan. benar. Gitu kan. Terus kemudian sampai ke SMP itu terbawa, terus kemudian sampai ke SMA pun terbawa. Dan Mhm. lucunya sampai dengan saat ini kebetulan beberapa minggu yang lalu saya datang takziah ke teman saya, anaknya ada yang meninggal. Mhm. Terus kemudian saya ketemu sama temannya si cowok itu. Ya, yang Dulu disukai. itu. Hmm. Terus saya bilang, masih ingat saya nggak? Gitu kan? Terus siapa ya? Saya baby. Dia bilang gitu kan? Mhm. Terus dia bilang, oh baby ini disebut namanya, Ah. gitu kan? Terus saya dalam hati saya, Masih ingat aja. Iya. Kenapa harus dia yang dibawa? Dan Iya, itu iya. sudah terpatri kalau baby tuh Pasti pacarnya ini, Iya. iya. Dan gak ada lagi dan udah Baik, dikenal. ini kita gitu. bicarakan personal branding nih. Iya. Itu jatuhnya jadi Wah, personal coaching branding. main. Iya, bener. Coaching klinik lagi ya. Wah, Oh, kawan. iya, itu dia. Karena nama baby sudah disebut dan berulang-ulang. Bayangin, mungkin dari masih SD udah berapa tahun itu perjalanan di tahun. otak itu masih ingat aja. Nah, Iya, iya, dan disebutnya oh baby ini gitu kan ya. Artinya sebenarnya memang itu sangat membekas sekali untuk orang. Betul. Dan memorinya nggak ada yang bad sector ya. Oh gitu. Oh iya, inget dong maksudnya. Jangan ya, kalau bisa ya kita kalau berkaitan dengan hati ya jangan sampai ada bad sektor ya gitu kan, karena ya apapun kondisinya ya kita nggak tahu tentang bagaimana, apakah kita akan ketemu lagi dengan orang itu atau tidak. Iya. Ya kan ya, artinya pernah ada jalan cerita dengan dia atau pernah ada kisah gitu kan ya. Kita nggak tahu ke depannya apakah kita akan kembali atau tidak, atau kita akan bertemu lagi dengan dia atau tidak, kita kan nggak tahu ya kan ya. Tapi ya sebisa mungkin untuk menjaga hati supaya nggak ada rasa dendam. Ya, setuju nggak sih? Kalau Setuju. bicara dengan hati jangan ada dendam. Benar. Betul, setuju dan tanya as audiens juga sih. Kali kapan-kapan kita mesti Hmm. buka line telepon. Coba tahu kan ada pendengar yang Pengalamannya curhat. mungkin mirip-mirip Iya, sehingga pendengar bisa juga share ya Iya. cerita. Kapan lah nanti mungkin Siap. Kamis depan lah ya. Oke, Nanti ada siap. Mbak Baby yang agak susah nih kan. Untuk kita bertemu. Sama Betul. Bang Aceh juga susah. Saya kan lagi ngatur juga jadwal Kalau tadi nggak nganggur saya ketemuan padat sama ini. Benny kan nggak datang. Jadi jadwal nganggur saya yang padat itu lagi saya cek dulu. Oh iya, siap. Iya. Artis Bu, mahalanya Iya, benar, susah. benar. Ini kalau udah subscribernya banyak, dia kan susah ditemui. Iya pasti. Susah, makanya mumpung belum ada subscriber, Iya, iya. Mumpung belum ada. Belum monetize maksudnya. oh iya. Iya. Mungkin Bang Aceh ada yang mau disampaikan ini terkait Terus oleh hati ya. Resto hati dong. Masa Bukan modul-modul ya. perjalanan modul pelatihan. Iya, terus hati. Jadi
terkadang pengalaman-pengalaman kita di waktu-waktu yang lalu, pengalaman yang berupa kesedihan, kepedihan, kegagalan. Ini saya ngomong sendiri berdasarkan pengalaman ya. Jadi itu akhirnya menjadi sebuah goresan, dibilang luka, goresan pengalaman. Tapi mau gimana lagi, jalan hidup itu harus terus. Dan juga kita pada saat memilih sebuah jalan, maka Allah juga akan memberikan jalan itu. Betul. Pada saat kita memilih sebuah jalan itu, dari misalnya kegagalan, kita tetap jalan terus, Allah akan memberikan jalan lagi. Pilihan terus, betul. Jadi yang penting semangat, karena itu jadi sebentar lagi munggahan. Mbak Baby, Saya, kalau saya untuk semua sahabat, kalau kita bicara masalah hati, seperti yang tadi di awal saya bilang, semuanya hanya berkaitan dengan perjuangan. Apapun yang sahabat rasakan, apapun yang terjadi, terus berjuang, jangan putus asa. Insya Allah ada jalan. Betul. Karena malu bertanya. Susah berjalan. betul. Alamat Sekarang udah nggak bisa begitu ya. Hah? Kalau bertanya, tanya Google. Salah-salah masuk pulang sawah ntar. Oke, itu aja. Matur Iya. suwun sangat Mbak Baby, Sama-sama. Kang Acai Terima kasih. sudah bisa sharing ke kita semua di Tresno Neng Hati. Mudah-mudahan di Kamis depan bisa hadir lagi untuk bisa Insya Allah. berbagi Ya. masalah hati. Mungkin masalah nggak hanya hubungan. berbagi aja Mas Angga. Betul. Bisa kali bagi tambah kurang lah. Iya boleh. Oke, itu aja. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kasih bisa bermanfaat untuk Amin. jenengan semua di sana ya. Amin. Jangan kemana-mana karena habis Tresno Neng Hati nanti ada dakwah serba-serbi sore, kemudian nanti ada juga Jawa Timuran, Rawan Jawa Timuran dengan Mbak Ningpur. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf sekali. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tresno Neng Hati itu sponsornya dari mana ya? Bodrek, Palame. Ada nggak sih? Harusnya ada ya. Hah? Permenkis Iya. ya. Saya kasih proposalnya nih buat Permenkis. Oke, terima kasih, begitu aja di acara kita di program Tresno Neng Hati bersama Mbak Baby, Mas Angga dan Kang Acai. Oke, see you.